Ya
وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام وجرة الأذان أبي حميد محمد رمضان الله بعلومه وإلى حضرة شيخنا وإلى حضرة سيدنا الزيار وإلى حضرة المؤمنين الكريم محمد المعطوف الكريم وإلى حضرة الحسن وإلى حضرة سيدنا محمد الكريم وإلى سيدنا بنت جابر وإلى سيدنا سيدنا بنت جرير ثم إلى سيدنا بابا هذه فاخرين بهذه زين بهذه الإنسان جاري وصولهم وقولهم والمستسيرين إليهم وإلى أرواح أموات الأهلات في هذا المال في هذا المقام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهيد بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu baca lagi mudah-mudahan dengan asal dan kemuliaan masih terbawa surat al-Fatihah terus Allah dalam sehat afiat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak cucu kita, Allah jaga harta benda kita, Allah kabul segala maksud dan tujuan kita, Allah atas segala penyakit yang ada diri Allah maupun yang batin juga berdiri khususkan untuk orang tercinta kita yang telah berpulang rahmatullah kepada kita yang berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan di majelis ini pahala kita terus mengalir untuk mereka dan juga mudah-mudahan ketika Allah wafat kita semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini terus masih Allah berikan kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga di malam yang mulia ini kita semua masih dapat melangkahkan kedua belah kaki kita dalam rangka melaksanakan kegiatan taklim dilaksanakan di setiap malam Kamisnya yang mudah-mudahan terus Allah berikan kita istiqomah hingga akhir hayat. Ilmu yang telah kita dapatkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat maslahat dunia dan akhirat bisa kita amalkan untuk diri kita dan juga mudah-mudahan untuk bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah di yaumul qiyamah kita semua tergolong umat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dengan munajat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Rajab ini sering kita bermunajat, berdoa kepada Allah, meminta doa yang sering kita munajatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan keberkahan pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Kau sampaikan umur kami bisa menemui bulan suci Ramadan. Maka tatkala nanti Allah berikan kesempatan kepada kita diberikan
panjang umur bisa menemui bulan suci Ramadan, maka disitulah kita perlu ada perubahan. Maksud perubahan bagaimana? Jangan kita setiap tahun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berdoa tiap hari, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Dikabul oleh Allah sampai kita pada bulan suci Ramadan. Tapi nanti pada prakteknya puasanya masih gitu-gitu aja. Ya, grade puasanya masih gitu-gitu aja. Nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan. Yang berjamaah ya berjamaah, waktunya kagak ya kagak. Lagi seneng ya dia kagak berangkat. Terawih ya awal-awal. Masjid kalau awal bulan Ramadan sholat terawih itu kadang mengecil masjid. Seolah-olah mengecil karena saking banyaknya. Nanti menjelang 3 hari, 4 hari, 5 hari ada kemajuan. Benar ya? Ada kemajuan apa? Kemajuan besar. Maka ketika Allah berikan kita kesempatan, itu doa kita dikabul oleh Allah. Wa ballighna Ramadan sampai kita kepada bulan suci Ramadan. Nah, ini kesempatan kita nih. Karena tidak ada amalan yang pahalanya dilipat gandakan di luar bulan suci Ramadan. Itu bulan yang mulia, Sayyidul Syuhur. Orang-orang yang meninggal aja ketika datang bulan suci Ramadan gembiranya luar biasa. Tatkala bulan Ramadan akan pergi, nangis mereka. Kalau kita nanyain dulu, puasa tanggal berapa sih? Puasa tanggal berapa? Puasa tanggal berapa? Pak, puasa tanggal berapa? Hah? Kamis? Puasa tanggal berapa? Berapa? Tanggal 1 Ramadan. Jawaban benar sih, tanggal 1 Ramadan. Cuma kalau di Masehinya ada terjatuhnya, nunggu aja nanti. Nunggu keputusan dari pemerintah. Nanti ada sidang isbat. Jangan sampai kayak kemarin. Rajab tanggal berapa sih? Hari apa jatuhnya tanggal 1 Rajab? Emang pada mau ngapain? Puasa, pagi-pagi udah lepas, lepas. Udah buat aja minggu, Senin. Ya, akhirnya puasa makan. Gitu. Jadi, kalau kita ambil itu kesempatan, Pak. Terawih jangan ditinggal. Jangan di awal doang, di akhir. Awal pasar sepi, masjid ramai. 15 hari atau pertengahan Ramadan berbanding terbalik. Pasar ramai, masjid sepi. Jalan ramai, masjid. Jalan menuju ke kampung ramai, jalan menuju ke masjid. Nah, sekarang jangan berbanding terbalik. Kita manfaatkan. Kalau kita mau mudik akhir-akhir nanti, ya akhir-akhir nanti. Nyampe sore nyampe kampung, jangan mentang-mentang di sini boleh terawih, nyampe di sana sini bagian istirahatnya, laksanain. Karena itu kesempatan. Sering saya sampaikan bahwa tidak ada pelaksanaan sholat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Enggak ada. Coba besok malam Jumat kita bikin sholat tarawih. Malam Jumat kebetulan nih saudara yang baru, ada tarawih gimana itu? Nyamperin sini acara apa? Sholat tarawih. Kayaknya ini masih disegel. Ya, masuk ke media sosial viral Masjid Jami Nurul Isa punya aliran baru, ia sholat tarawih di bulan Rajab. Ya, maka jangan disia-siakan kesempatan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasanya pun perlu kita jaga, benar-benar kita jaga. Maka di sini kita akan dididik oleh Syekh Imam Ghazali. Apa sih hakikat puasa itu? Bagaimana sih tata cara puasa yang baik itu? Maka lanjutan dari pembahasan kita kemarin, setelah kemarin membahas tentang masalah puasa-puasa di luar bulan suci Ramadan, banyak ternyata pelaksanaan ibadah puasa itu. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi ada hari-hari tertentu yang memang kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hikmahnya luar biasa. Karena puasa itu kalau dalam kitab Ihya itu jurnatun yang akan wayudhiku majari syaitan, bahwa puasa itu akan mempersempit jalur berjalannya syaitan. Karena syaitan
itu bukan berbentuk kuntilanak, bukan berbentuk pocong. Kita kan kadang suka salah persepsi. Lihat kuntilanak teriaknya apa? Lihat pocong teriaknya setan. Orang kebangetan gandong disebutnya, padahal setan itu adanya dalam diri kita. Mereka mengalir seiring berjalannya aliran darah kita. Mereka berjalannya aliran darah kita. Maka persempitlah ruang pergerakan syaitan itu. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Karena puasa junnah sebagai perisai pelindung atau memproteksi diri kita, melemahkan syahwat kita dengan puasa. Terus sering-sering puasa, apalagi pemuda yang belum pengen kawin, ya banyakin puasa. Ya banyakin puasa dia. Ya mahalan banyakin puasa pemuda. Kalau yang udah nikah mah, ketika datang masanya ada wadahnya. Tapi kalau pemuda, ya masyarakat sahabat hadis itu kan, kalau nggak kuat, kalau belum mampu untuk nikah, maka puasa. Karena itu akan mampu meredam hawa nafsu. Kayak gitu. Maka kita akan dibimbing oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaban naf'abi wa barakati 'ulumi wa fiqhum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulna, dan jangan menyangka siapa engkau, idza sumta, apabila engkau berpuasa. Jangan menyangka apa? An-nasawma, bahwasanya puasa, huwa tarkut ta'ami, itu meninggalkan makan, wasyarabi, dan minum, wal liqa'i, dan berhubungan, faqat saja. Jadi puasa itu bukan, jangan kita menyangka yang disebut dengan puasa itu hanya menahan daripada makan, minum, dan berhubungan saja. Itu puasa. Memang namanya puasa itu gak makan, gak minum, gak berhubungan. Itu yang ditinggalkan. Tapi kita jangan menyangka bahwa puasa itu hanya sekedar itu aja. Kalau hanya sekedar itu, maka puasanya gak akan bermakna apa-apa. Cuma mendapatkan lapar dan haus. Faqala, maka sungguh telah bersabda siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin, berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa, laisa, tidak ada, tetap lahu bagi iman atau bagi sha'im, min siyamihi, dari puasanya sha'im, illa al-ju'u, kecuali lapar, wal atsyu, dan dahaga. Baginda Rasul bersabda bahwa berapa banyak orang yang ketika di bulan suci Ramadan, ketika bulan puasa yang diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum ay wujiba. Kutiba ay wujiba, yakni diwajibkan alaikum atas kalian. As-siyam, jadi berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah Allah tentukan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang-orang terdahulu itu udah puasa kan? Bukan hanya di umat baginda Rasul, pada zaman umat baginda Rasul, tapi umat-umat terdahulu itu udah puasa. Bahkan puasa mereka ada yang lebih ekstrim dari kita. Ada yang puasanya lebih ekstrim. Kalau kita puasanya, yakni al-imsaku an-syurbi wal aqli min tulu'il fajri ila ghurudi syamsi, menahan makan, al-imsaku anil aqli wa syurbi wa ghairihima min tulu'il fajri ila ghurudi syamsi, yakni menahan dari makan, minum, dan selain makan dan minum dari mulai
terbitnya fajar, terbitnya maghrib sampai terbenamnya matahari, dari habis subuh sampai maghrib. Itu juga kadang dapat keterangannya, dikit-dikit lihat, yang punya HP aja, ya, bentar-bentar lihat jam, entar dia cuci muka, taruh pala dibasahin, dan dia rebahan, dia lupa umur dia keluar. Ya, kalau lupa terusin, kecuali lupa lupain, haram. Itu puasa kita cuma dari terbitnya matahari, ya dari setelah subuh, setelah masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Tapi ada yang lebih ekstrim, mereka itu puasa setelah sholat subuh, puasa nanti makan lagi pas waktu subuh lagi, namanya wisolu, menyambung puasa. Itu lebih ekstrim lagi, Pak. Lah kita cuma 12 jam di sini, di negara lain ada yang puasanya 16 jam, 17 jam, ada yang siangnya lebih sedikit, malamnya lebih sedikit daripada siangnya lebih panjang. Ada negara di ujung tuh, karena bumi itu pulang, ada yang bagian sedikit, bagian siangnya, ada yang bagian panjangnya malam. Maka banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal aksyu, kecuali lapar dan haus. Begitu doang ditahan. Bahkan tamamus shaumi, sempurnanya puasa itu dikafil jawari, dengan menjaga atau menahan anggota-anggota badan. Aikullaha, yakni seluruhnya jawari. Jadi seluruh anggota badan itu kita jaga, bukan cuma anggota-anggota tertentu. Anggota tertentu itu kan kalau kita beranggapannya puasa, bahwa kalau kita puasanya hanya cuma nahan lapar, dahaga dan bersetubuh, berhubungan badan, kan nggak boleh ya. Siang habis sahur, kadang ada yang lupa Pak lagi puasa, emang habis sahur, habis sholat subuh berbahan, tidak bisa tiba-tiba bini tidur di samping, dicemplakin aja tuh bini, kelupaan, ya, baik-baik Pak. Tadi kena kafarah lakinya lupa, ngeri. Kafarahnya berapa lama? 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus, mulai lagi, rasain kan? Iya, nggak tahan sih ya bisa. Jadi seluruh, bukan cuma anggota tertentu, nahan lapar perut, nahan haus tenggorokan, nahan dari berhubungan apa? Kemampuan, enggak. Tapi kan kata Imam Ghazali, tamamu shaumi bikafil jawari kulliha. Yakni sempurna puasa itu dengan menjaga, menahan anggota-anggota tubuh seluruhnya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu perlu kita jaga. Banyak anggota-anggota tubuh jawari itu banyak Pak. Bagiannya ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, tangan, kaki, banyak jawari ini. Kalau nanti ke depan itu dari di bagian menjaga dari maksiat-maksiat anggota tubuh itu ada 7 bagian. Kalau udah ngaji malam Rebo ya, udah duluan. Apa aja tuh? Mata, telinga, mulut, perut, kaki, tangan, sama kemaluan. Itu 7 anggota yang perlu kita jaga. Kalau yang ngaji malam Rebo udah duluan, ya udah duluan. Itu yang perlu kita jaga. Yang paling pertama itu perlu dijaga apa? Nih, pusat daripada dosa. Dari mata turun ke hati, dari hati diaplikasikan dengan perbuatan, semua itu. Ya, kayak gitu. Kulliha, yang di seluruhnya jawari, amma dari perkara yang terlalu, yang membenci siapa Allah Ta'ala. Jadi menjaga dari setiap perkara yang Allah benci, yang Allah larang, yang Allah haramkan, maka perlu dijaga. Bahkan yang bagi siapnya antahfadhah, bahwa menjaga kau al-aina akan mata, amin nazri, dari melihat ilal madari,
dari kepada sesuatu yang dibenci. Nih makanya pertama antahfadzul aina. Pasti yang pertama kalau menjaga maksiat dari anggota tubuh yang pertama itu pasti mata, karena mata itu pusatnya. Semua dari mata. Terjadinya pembunuhan atau pelecehan atau pemerkosaan awalnya dari mana? Mata. Hilong ada orang buta perkosa jarang, nggak pernah dengar bahkan ada orang buta perkosa. Emang yang dilihat apa? Dan kadang itu pun terjadi bukan hanya karena ada lihat, tapi karena adanya kejahatan terjadi bukan karena ada yang pelakunya, tapi itu juga karena ada kesempatan. Mana kesempatan itu? Lah puan Allah jadi ubah. Itu kan kesempatan namanya. Ya. Makanya perlu kita jaga. Kalau semalam, contohnya itu kan kalau ada perempuan naik motor, ya diboncengin, pakai kaosnya tinggi, kelihatan tuh apanya? Lubang celengan. Lubang celengannya kelihatan. Mana warnanya kuning? Ya warnanya belang-belang, warna ininya, warna bajunya. Ya jangan bayangkan untuk situ aja sih bagian kulitnya. Ya. Jadi kan karena dilihat timbul syahwat, tergerak ingin melakukan sesuatu. Nah ini perlu kita jaga. Makanya kalau perempuan itu ya pakai pakaian yang rapat, tertutup, karena anggota atau awal seluruh wanita itu seluruh tubuhnya kecuali kalau wajib apa ini, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Makanya perempuan kalau sholat itu seumpama kemana-mana nggak pakai mukena, nggak mau mukena, asal pakainya rapat aja, kerudungnya rapat. Nih, kalau pakai kerudung perempuan kebanyakan pada di sini nih. Ini kalau sampai sini, ini masih aurat Pak. Kalau pakai mukena atau kalau sholat nih, mukenanya di sini, ini aurat. Kerudungnya di sini nih. Nah, ini pas dagu nih, pas tubuhnya jenggot di sini, tutup ke sini Pak. Kalau ini masih kelihatan, berarti auratnya kelihatan. Terlebih lagi Pak, ininya lihat itu lagi sholat. Ya kasih tahu. Kita lihat itu lagi sholat. Oh, kita lama Pak. Betin aja kalau Bapak. Ya betin, karena auratnya kelihatan. Ketika aurat kelihatan, sholat pun batal. Makanya kita yang tahu, kita kasih tahu. Sampai sini, di sini. Ya, jangan sampai ini kelihatan. Itu auratnya seluruh tubuh. Ketika nggak mau mukena, ketika dia kerudungnya rapat, kelihatan hanya wajah sampai sini. Kemudian dia pakai baju tangan panjang yang disangkut di sini biasanya ada deh. Telapak tangannya kelihatan, itu tertutup semua. Pakai kaos kaki apa? Sholat pakai pakaian begitu, jadi nggak? Jadi nggak mesti ribut-ribut. Nggak sholat, nggak mau mukena. Karena mukena itu bukan syarat sholat. Syarat sholat itu tutup auratnya. Itu. Bagi yang bagi angka fadl aina manusia tidak magari. Bahkan seyogianya engkau menjaga pandangan mata-matamu anil nasri dari penglihatan ilal magari kepada sesuatu yang dibenci. Wal lisana, dan menjaga kau akan lisan anil muti dari berbicara bima akan sesuatu layak nika tidak bermanfaat bagimu. Ini bulan puasa ya. Bulan puasa ini lisan guru dipakai dengan atau guru dipakai berucap, berkata-kata dengan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Bulan puasa banyakin tadarusan, banyakin zikir, banyakin sholawat. Jangan mentang-mentang puasa biar kalau kan bedanya begini Pak. Ini mah ber-ber aja ya, ber-ber aja. Ini kalau lagi ngaji begini nih, kalau ini jam ini udah bunyi, pasti usik-usikan. Rasanya lama banget ngaji, lama banget. Tapi karena kita sedang suka, nggak kerasa berucap. Kalau lagi ngumpul, nggak kerasa ya waktu begini dia lagi ngumpul. Karena sesuatu layaknya kayak tidak bermanfaat, ya ngobrol, apa jadi omongin nggak kerasa. Tapi kalau lagi ngaji mah rasa-rasanya lama. Baru sebentar aja ngaji lama banget, udah habis ngaji, insya Allah masih ngaji aja. Nah, coba ya kalau ngobrol jam 12 itu terasa, udah kerasa ya jam 12.
Kayak gitu Pak. Maka jaga lisanmu, menjaga lisan anuki bima la ya'nika, dari sesuatu ucapan, dari ucapan bima la ya'nika yang tidak bermanfaat bagimu. Udah berpuasa mah habis sholat subuh tadarus. Ya tadarus, yang mau tidur dah daripada keluar. Kalau sekarang kan udah zaman. Dulu kita dulu ini rambutnya di badan rambut putih ini pasti ngalamin. Kalau nggak ngalamin bohong. Dulu kita kalau puasa habis subuh pasti pada keluar. Ya. Pada jalan juga keluar amin. Petasan, perang petasan. Ada yang baru diisi gas subuh, suaranya kayak bom meledak. Pakai motor keliling kemana, bulan jam 7, bulan jam 8. Kalau sekarang udah nggak ada. Nggak ada sekarang nggak ada. Yang tua juga sekarang kalau sholat subuh tidur. Maka habis sholat subuh harus yang mau tidur, nanti sholat duha, baca Quran. Ini yang nggak aktivitas di mana-mana ya. Memang mengkhususkan bulan puasa khusus buat ibadah. Karena dalam 1 tahun itu setiap harinya kita aktivitas kerja. Coba kita khususkan yang usaha 11 bulan, ini 1 bulan khusus sudah. Saya mau udah 11 bulan ngumpulin buat selama 1 bulan. Jadi 1 bulan udah kemana-mana, udah mempersiapkan diri. Maka para sahabat dulu ada riwayat bahwa para sahabat sebelum 6 bulan memasuki bulan suci Ramadan terus mereka berdoa, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kami kepada bulan suci Ramadan. Karena bukan mereka mempersiapkan diri 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, 6 bulan mereka itu terus berdoa, ya Allah jangan tinggalkan bulan Ramadan, jangan sampai bulan Ramadan tinggalkan kami. Itu 6 bulan setelah Ramadan. Kita bahkan lupa. Ya, puasa bulan 15 hari nanya, puasa kapan sih kalian? Lebaran tanggal berapa sih? Lebaran tanggal berapa? Sebelum masuk bulan puasa nanya, puasa tanggal berapa? Puasa kapan? Udah lagi puasa, lebaran kapan? Pengen buru-buru keluar. Kalau para sahabat kenapa? 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan mereka meminta kepada Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka meminta kepada Allah, bukan bulan Ramadan jangan tinggalin mereka. Gitu. Itu para sahabat Pak, yang beda levelnya mungkin. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa menemui bulan suci Ramadan. Coba kita perbaiki Pak, kita upgrade bahasa kerennya. Ya, upgrade benar ya. Kalau upgrade artinya apa sih? Perbaharui. Kita perbaharui kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Coba. Ya, coba. Kalau di kita kan makanya begini Pak. Mohon maaf ini cerita sedikit ya. Jadi ketika saya pulang kampung itu kalau ngobrol sama orang tua, kok pulang pengajian bagaimana? Kalau pengajian di sana sebelum berpuasa masuk itu libur, kaget. Masa libur sih? Kalau di sini bukan libur, justru bulan puasa itu lebih dari sebelum bulan puasa. Itu lebih padat jadwal kajian Pak di bulan puasa. Kalau kita Pak diliburin, ya diliburin. Yang padahal di bulan puasa itu adalah kesempatan. Kalau dalam sering kita dengar bahwa bulan Rajab itu adalah bulan ketika kita waktunya untuk memilih benih, ya memilih benih terus ditanam. Bulan Sya'ban itu waktunya kita menyiram, memupuk. Bulan suci Ramadan waktunya kita panen. Lah ini giliran panen ditinggal. Iya, giliran panen ditinggal. Nah makanya kalau di kita bedanya begitu. Waktu buat fokus bulan suci Ramadan padahal bukan fokus. Ngaji jadi kagak. Ya jadi kagak. Karena tapi ini udah kebiasaan di kita. Ya kita nggak bisa melawan berat, nggak bisa melawan kebiasaan. Gitu. Karena mungkin banyak alasan-alasan lain. Banyak alasan-alasan tertentu, mungkin fokus buat nanti ada yang menyediakan hari raya, mereka bekerja, nyiapin yang punya karyawan buat karyawannya, yang punya keluarga buat keluarganya, kayak gitu. Tapi kalau di
Mau, Pak. Kita tadarusan bareng-bareng habis johor. Siap nggak kira-kira? Lemes-lemes. Pak, bulan puasa kita tadarus bareng-bareng habis johor. Kira-kira siap nggak? Insyaallah. Agar jauh jangan nyengir doang. Ya, bareng-bareng bareng-bareng dewekan ini males. Malah lagi lemes-lemesnya ya. Ntar cuci muka pun lagi. Untung udah gak ada ban. Kalau dulu kan waktu musola ada ban gede ya. Apa namanya? Kolom. Sinter gereja kalau ada kolom ya kurang mana? Belakang dulu. Tahu-tahu kalau aja nyebur berendam. Udah kayak budaya. Gitu lah. Ya, justru harus kita tingkatin. Coba kita upgrade. Ya kita upgrade. Kita sama-sama nih, kita sama-sama saling ngingetin. Sama-sama saling ngingetin. Bulan puasa tahun ini mudah-mudahan kepanjangan umur kita bisa bertemu dalam suci Ramadan. Coba kita tingkatin. Kita punya ide apa nih buat bulan suci Ramadan kira-kira? Punya kegiatan apa nih kira-kira di bulan suci Ramadan kita nih? Jangan begitu aja. Ya, kira-kira nih buat bulan suci Ramadan kita punya kegiatan apa? Apa buka bersama? Sebelum buka bersama itu kita ada kegiatan apa? Umpama ini mah. Atau subuh ada kuliah subuh atau apa? Ya, atau kita ada tadarus bersama atau bagaimana? Coba kita ubah yang lalu yang lebih meningkat lagi, kita upgrade. Bahasa kerennya kita upgrade. Ya, grade-nya jangan grade tapi kita yakin. Ya, kita upgrade. Gitu kira-kira nih kali ntar lain ngumpul-ngumpul situ habis sholat isya. Oh iya nih bagus nih bulan Ramadan kita ada ini. Apa tadarus malam? Ya, bareng-bareng di jadwal buat ngeramein kampung. Kalau kayak ngomel itu suruh mari. Kalau mereka dia ngomel ya, ya umpama dia ngomel lagi, ya umpama dia ngomel lagi umpama itu kita ngaji itu kita ngapain daripada nongkrong gak jelas. Narik anak muda biar nongkrong gak jelas, biar mereka demen sama masjid, biar mereka demen sama Quran, tadarusan. Kalau emang permasalahan di speaker bisa kita kecil dikit suaranya. Ya, jadi kan terpancing yang lain teman-teman tadarusan masa gua kan. Ya, kalau kemarin kita masih pakai aksarus siasa. Kalau kemarin ngaji hari Minggu ya kuburan mau tuh. Ya perlu aksi siasa, perbaguskan tata cara. Kalau kemarin kita ingin yang mungkin ngaji ada di sini. Kan diupayain. Maya kan buat beli baju berkolor. Ya, bocah ngaji dulu kemarin. Tapi kalau bisa jangan karena itu. Coba kita ubah. Coba. Terkumpul-kumpul ada yang punya ide. Oh iya kalau puasa kita ada kegiatan ini. Apa kita ngadain bangunin sahur bareng-bareng? Ya, kita kalau takjil sih mungkin sering, tapi kadang orangnya itu aja. Yang buat takjil orangnya kan gitu aja. Kalau kita cuma sebagai konsumen doang banyak kan. Coba kita cari nanti kita cari metode apa yang kita pakai. Ya, buat berubah nih, berubah. Ya gitu. Wal uduna dan akan telinga antah qadul uduna bahwa menjaga kau al-uduna anil istimai dari mendengarkan ilama kepada sesuatu harama yang telah mengharamkan akan maksiat Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga juga perlu dijaga dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita pakai buat sesuatu yang sesuai memang peruntukan buat mata. Kemudian lisan kita pakai yang memang tugas lisan itu untuk apa. Kemudian telinga kita pakai buat mendengarkan sesuatu yang memang dikhususkan untuk apa. Fa innal mustami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar syarikun itu bersekutu atau berbarengan lil qaili kepada yang berbicara, wa huwa dan berulang mustami' itu ahadul mutabain, salah satu dari dua orang yang bergibah. Gibah paling enak, paling gurih itu gibah. Ya, nggak bisa dipungkiri. Paling gurih itu gibah. Ada rokok,
ada kopi, ada gorengan, plus bumbunya gimana? Paling gurih, paling enak, ya, paling enak. Yang padahal kata Allah itu adalah ma'harramallah ta'ala, sesuatu yang Allah haramkan, sesuatu yang Allah haramkan. Yang kadang kita gibah itu nggak terasa. Ini kita saya bukan lagi ngomongin orang ya, bukan ngomongin orang ya, bukan. Karena kata itu, bukan saya lagi ngomongin dia, bukan maksud ngomongin dia, tapi namanya disebut, dia telah dari ngomongin, kayak gitu. Wakadhalika, dan begitu juga yang demikian, takufu, menjaga kau jami'al jawarihi, akan seluruh anggota tubuh, kama sebagaimana takufu menjaga kau al-qatna, akan perut wal farja, dan kemaluan. Jadi ketika puasa itu kudu kita jaga sebagaimana puasa kita jaga itu adalah perut kita dari rasa lapar, kemudian juga dari rasa haus, wal farja, dan dari kemauan dan keinginan untuk melakukan sesuatu hubungan. Jadi anggota tubuh kita yang lain juga ini seluruhnya perlu kita jaga sebagaimana kita menjaga perut. Ya, sebagaimana kita menjaga perut. Karena kan puasa itu adalah ibadah yang secara sirriyah, puasa yang tersembunyi. Enggak ada satu orang pun yang tahu dia puasa apa enggak. Kalau benar-benar puasa nih ya, kecuali terang-terang dia makan, kita nggak bisa bedain mana orang puasa, mana orang enggak, karena nggak kelihatan. Ada orang yang nggak puasa pura-pura puasa enggak? Lihat aja, ya, lihat aja. Puasa enggak? Lihat aja. Bibir kiri wajah lemes-lemesin, nyampe rumah gak banget. Ada orang yang menggagah tapi ternyata dia puasa. Itu kita nggak tahu, karena puasa itu ibadah antara hamba dengan Rabbnya langsung. Ya, nanti ada hadisnya ke depan. Hadis kursinya ada di depan. Itu langsung sama Allah. Hubungannya langsung. Kalau seorang kan ketahuan namanya ada gerakannya, apalagi dianjurkan buat berjamaah, jadi kelihatan mana yang sholat, mana yang kagak. Makanya dia tidak terjadi fitnah sholatnya berjamaah. Kelihatan, oh dia mesti berjamaah, rajin sholat. Ya, ini sholatnya sendirian dulu, dikatakan. Ya, ntar nggak ada yang tahu orang dia sholat apa kagak. Nah, maka puasa adalah ibadah yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah langsung, gak ada yang tahu. Kayak dulu kita lagi kecil, saya sama saya kecil, itu di depan dulu situ rumah begitu. Jadi kalau dulu makan orang-orang tua dulu sebelum puasa itu pasti ada urunan buat bikin apa? Ngaduk, bikin dodol, dulu bikin dodol. Kita rasa apa itu? Yang ngalamin nih, kita bawang pisang, dibakar pisang, dipotong tuh pelotanya, terus buat ngambil apa namanya? Kolek, enak banget itu Pak. Orang lagi ngaduk masih lembek nih, kita minta diambil kolek, kita makanin. Itu pas puasa habis sahur, saya punya orang tua di Bangke, disediain kopi apa dodol. Pas habis sahur, pas sholat subuh, ditinggal dodol, kopi habis, dodolnya ada di meja. Pagi saya keluar, dodol ini. Habis siang dodol masih ada aja Pak. Saya bawa piringnya Pak. Saya masuk ke kolong tempat tidur, kolong panjang. Saya makanin habis. Pas benar-benar habis saya taruh piring keluar, bilang lu puasa. Itu dulu nggak tahu. Ya, karena terjadi hubungan antara seorang hamba dengan orang langsung. Manusia malu nggak ada yang tahu. Bisa dikamuflase orang puasa mah. Ya, gitu. Fakir khobar, maka itu tetap dalam satu khobar, satu hadis. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khamsun berbulan 5 yufakirna, yang membatalkan khamsun as-sha'ima kepada orang yang berpuasa. Ini batal nih puasanya. Al-qalbu, yakni pertama
berbohong. Ya, bohong. Wal ghibatu dan ghibah. Wal namimatu dan namimah, al-ghiba. Wal yaminul kadhibatu dan yang keempat sumpah bohong, sumpah palsu. Beneran Pak, ini barang langka, gak ada lagi satu-satunya ini. Ya orang kagak ada yang punya, udah barang langka. Demi Allah Pak, ini Pak barang gak ada. Buat bapak doang ini khusus, harganya murah. Barang apa gimana yang ada? Tuh, ya al-yaminul kadhibah. Wal nafsu dan melihat di syahwatin dengan nafsu, dengan syahwat. Jadi melihat dengan syahwat keluarga. Sekali lihat puan langsung naik kepikiran, langsung omes. Tahu omes? Oh, tak mesum. Ya, langsung omes. Langsung pikiran tuh kebayang. Ya, langsung traveling ini. Ngeliat perempuan lagi puasa pada. Nah itu 5 hal ini, berbohong, ghibah, namimah, sumpah palsu dan juga melihat dengan syahwat, itu bisa membatalkan puasa. Dalam artian membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Hadis Rasul tadi, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal aqi." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Lapar bisa dia tahan, haus bisa dia tahan. Cuma 5 perkara ini tidak bisa dia tahan. Ya, dia bohong. Ada teman datang ke rumah, dia lagi punya duit, dia lagi puasa. Teman datang malah lagi perlu. Sama Yusuf, minjem duit ada dulu berapa? 100.000. Maaf Pak, saya lagi nggak ada bisa ini. Padahal dia punya duit 10 juta. Dia lagi puasa. Atau itu, ya. Boleh kita ngumpul habis tadarus, kalau kereta habis tadarus ngumpul luar, yang nggak kerasa ada jamaah satu diomongin, nggak kerasa tuh 2 tuh. Kemudian nanti kan adu domba sama Yusuf, kemarin Bang Romli, ya bilang antum katanya padatnya nyeburi ke Obama. Saya bilang aja, aku Ustaz Yusuf bilang aja ke Bang Romli, ya Bang Romli katanya kata sama Yusuf katanya ini namimah. Ya, adu domba, ambil informasi yang belum tentu kebenarannya. Maka mari kalau dalam kitab An-Nasairidiyah itu, ya wala tabahu wala yantaqidu, jangan dulu diterima apapun informasi yang datang kepada kau sebelum kau menyaksikan secara langsung. Atau informasi itu datangnya dari orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, tidak pernah berbohong. Tuh kajian hari Minggu, ya makanya datang hari Minggu. Ya, ada tausiahnya. Sarapannya ada, tapi kalau bulan puasa maka ada istirahat dulu siang. Wajib itu kadhibah, yang keempat sumpah palsu. Ya, sumpah palsu ini banyak terjadi biasanya di perniagaan. Ya, banyak terjadinya. Kan sering ya, yo saya aja modalnya belum dapat itu Pak. Biasanya sudah ada bahasa gitu ya. Modalnya aja belum dapat, itu barang yang paling bagus itu gak ada lagi. Buat bapak doang itu, emang lagi pada orang itu kan paling bagus. Ini minyak Pak, minyak ini udah dijual 2 juta tahun yang lalu ini minyak nih. Ya, dari dinosaurus ini Pak. Apa jadi kata? Sampai sumpah demi barang yang laku. Tuh. 4. Wajah lebih syahwat, melihat dengan syahwat. Makanya Rasul mewanti-wanti kepada kita, jangan sekali-kali kau berani nongkrong di pinggir jalan kalau kau belum mampu untuk memberikan hak jalan. Nongkrong pinggir jalan, belum bisa mampu ngasih hak jalan, asal ada yang lewat. Kan gitu Pak. Itu kan jumlahnya beda-beda Pak. Ada orang motor, orang lewat motornya ngumpul diomongin. Ada tidak? Orang motor lewat motor kumpul diomongin, orang motor ngumpul begitu. Itu motor apa? Motor dibakar kali, motor bertak kali, motor bio bertak kali, motor bionya kumpul. Ada aja diomongin. Ada aja Pak. Kadang ada yang aneh-aneh. Makanya jangan sering-sering nongkrong pinggir jalan kalau belum bisa ngasih hak jalan. Ada perempuan gak pakai kerudung, kalau kita bisa ngasih hak jalan, ada perempuan gak pakai kerudung, kasih kerudung.
biar auratnya tertutup tuh baru bisa ngasih hak jalan. Dan kalau belum bisa mampu menahan dari pandangan yang menimbulkan syahwat, jangan sekali nongkrong di pinggir jalan. Pinggir jalan itu banyak macam-macam orang lewat. Ada yang cakep dong. Ada yang rambutnya kayak musang. Ada yang boleh kayak gitar Spanyol, kan macam-macam. Maka ketika belum bisa mampu menahan penglihatan yang menimbulkan syahwat, ya jangan sering-sering nongkrong di pinggir jalan, gitu. Nah itu 5 wartazil bi syahwat. Jadi kalau mandangnya pakai syahwat, melihatnya pakai syahwat, pakai nafsu, itu membatalkan puasa. Dalam arti membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Puasanya mah nggak batal, pahalanya nggak ada. Ya sia-sia udah dia makan, capek doang, nggak dapat apa. Ibaratnya kita kerja tapi kita kasih upah, kan capek doang, berhenti kan? Ya berhenti. Nah maka ketika nanti Allah berikan kita kesempatan panjang untuk bisa memenuhi bulan suci Ramadan, ya kita dengan sekuat tenaga kita upgrade puasa kita, ya kita tingkatin kadar puasa kita. Ini yang bulan 3 5 hal ini nih, ya 5 hal: kadzib, ghibah, namimah, wal yaminul kadzibah, wan nazar bi syahwat. Itu yang perlu kita jaga: al-ain, kemudian al-lisan dan al-udhun. Mata, telinga, dan lisan itu perlu kita jaga. Apalagi kalau seorang yang udah menjelang sore kan sayang Pak, sayang. Puasa dari habis sholat subuh udah nahanin, ya paling kerasa itu kalau puasa kan kita jam 9 jam 10 ke sono ya, sampai johor itu paling kerasa tuh. Entar habis johor besar ada mendingan, udah capek-capek udah jam 5 udah setengah 6 lagi, dia ngabuburit apa aja dilihat apa aja diomongin, kan sayang. Ya kalau belum mampu menjaga mah, kecuali kalau udah kuat menjaga, pakai kacamata hitam. Ya, pakai kacamata hitam rapetin. Sama aja, kacamata aja yang kelihatan, yang rapet itu hitam, balik ke ujung ya. Kita goncengin, jadi kita gak kelihatan. Dan apa kelihatan ya, namanya bohong. Ya usahain, jangan sering-sering ngabuburit lah. Ya jangan sering ngabuburit karena ketika ngabuburit mah apa aja ada. Ya apa aja ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama shawmu junnatun. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfas wa la yafsuq wa la yajhal. Fa inni murun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Hanya saja puasa itu junnatun, itu perisai. Puasa itu perisai, pelindung bagi diri kita. Ya, ini bagi Rasulullah SAW bersabda. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama shawmu, hanya saja puasa itu junnatun, sebagai perisai. Fa idza kana, maka apabila kana adalah siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, shaiman, itu berpuasa, orang yang berpuasa, fala yarfas, maka jangan berkata-kata keji atau berkata-kata kotor. Wala yafsuk, dan jangan menjadi orang yang fasik, ya orang fasik. Wala yajhal, dan jangan menjadi orang bodoh. Fa in nurun, maka jika seseorang qatala, itu menyerang, ajak berantem dah gitu kalau kata kita mah. Qatala sini bukan membunuh ya, qatala menyerang. Siapa itu? Kepada shaim, au syatamahu, atau mencaci memarahi. Falyaqul, maka hendaklah berkata siapa shaim, inni shaimun, sesungguhnya aku shaimun, itu sedang berpuasa. Ya sedang berpuasa. Maka kalau lagi banyak ada tuh edukasi tontonan sebenarnya kurang mendidik Pak, kurang mendidik. Ya contoh gini, ini orang puasa, 2 motor puasa, ketemu gini Pak, orang ada karena lagi puasa, ya pura-pura baik, tahu-tahu dengar azan. Kan berarti kalau azan itu boleh sesuatu ya, yang tadinya haram jadi halal. Karena belum buka puasa, pas buka puasa berantem. Ya yang tadinya nahan-nahan, jangan sampai kayak gitu. Ya, karena puasa itu sebagai perisai daripada syahwat dan hawa nafsu. Kalau makan, nanti ke depan ada yang penjelasannya. Insya Allah mudah-mudahan malam habis besok
ketika kita puasa itu sebagai jurnal, sebagai perisai, ya, sebagai perisai. Ketika ada orang yang marahin atau kita marah, kita ingat ini soal ya Allah saya puasa. Saya lagi marahin kita semua, wah saya makan gitu-gitu, dia diam aja. Dia cuma bilang apa? Simpel. Ini soal gua lagi puasa. Karena malam ya, jangan. Ini saja itu sebagai perisai, sebagai perisai. Karena bisa melemahkan, bisa mempersempit ruang gerak setan yang memang syaitan itu dia bergerak menggoda manusia dari aliran darah kita. Ya, itu syaitan adanya di sini. Maka mudah-mudahan dari kajian ini bisa menambah hasanah keilmuan kita. Nanti ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, kita udah tahu apa aja yang perlu kita jaga. Jangan sampai puasa kita itu menjadi puasa yang sia-sia. Ibarat kita kerja capek-capek tapi nggak ada upahnya. Kita puasa capek-capek tapi nggak ada pahalanya, nggak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk antisipasinya adain kegiatan-kegiatan yang positif, yang apa di rumah, yang kerja tapi selepas kerja di sela-sela kerja dia istirahat, biasanya di pengajian dia tak ada terus atau bagaimana. Gitu. Jadi isi dengan hal yang positif. Coba kita tingkatin dari tahun ke tahun, jangan gitu aja Pak puasanya Pak. Ya jangan gitu aja puasanya. Jangan sampai puasa kita ini puasa yang sia-sia. Mudah-mudahan kita semua terus Allah berikan sehat panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua bisa menemui bulan suci Ramadan di tahun ini bersama-sama kita melaksanakan ibadah puasa, dan puasanya tentu saja puasa yang berkualitas, puasa yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima dengan pahala-pahala yang memang tidak pernah disebutkan berapa jumlah pahala orang yang berpuasa. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam hadis kursinya. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, puasa itu dan aku yang akan membalasnya. Tidak disebutkan berapa jumlah pahala, saking luar biasa, saking besarnya pahala untuk orang yang berpuasa. Bahkan ada satu pintu khusus buat orang-orang yang berpuasa, disebut ar-royah, bahasa di depan, ya, biar penasaran. Jadi kalau kalian besok mudah-mudahan bisa datang lagi semua dan bisa hadir, kita mendapatkan pencerahan, terlebih kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup dengan atau kita tutup dengan bacaan doa, mengingatkan kepada para jamaah untuk kegiatan kita di malam Jumat yang kita laksanakan, insya Allah besok dilaksanakan di kediaman Bang Yahya. Ya, baca burdah ya. Ya besok sekalian baca burdah, sekalian beliau tasyakuran, ya tasyakuran. Alhamdulillah beliau diberikan sehat selamat dari awal keberangkatan sampai kembali ke kediaman pelaksanaan ibadah umroh, yang mudah-mudahan umroh beliau mau menjadi umroh yang mabrur alhamdulillah. Amin ya rabbal kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segera Allah memberikan kesempatan, segera Allah panggil kita untuk menjalankan kita melaksanakan ibadah umroh, terus apalagi untuk melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan ulum Islam kita yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk hari Ahadnya insyaallah nanti pada prosedur wasiat yang disampaikan oleh Al-Gharab Kiai Haji Zaki Afif Maulana Kamal Yusuf, ya, yang kita kenal dengan Abah Zaki, ya, insyaallah nanti akan disampaikan oleh beliau. Dan untuk kegiatan kita ini karena sekarang sudah berada di tanggal berapa nih? Hijriah tanggal berapa nih Pak Haji? Ya. Tanggal 18 Rajab, 18 Rajab. Ya, berarti kan masuk bulan Syaban. Nanti kalau masalah tuh nisfu Syaban itu jatuhnya tanggal 14 Syaban kalau masalah. Jadi malam 15. Iya. Malam 15 nisfu Syaban. Jadi insya Allah nanti kita tahu kapan sebelum nisfu Syaban kalau bisa. Apa nanti malam Kamis tanggal berapa? Tanggal 27. Ya. Apa tanggal berapa nanti kan diusahakan. Kita tahu sementara. Ya, kita fokus mau itu nggak puasa. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Ya, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, bisa masuk kebaikan itu di bulan suci Ramadan, bahkan bisa lebih kita tingkatkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
أفضل الذكر واعلم أنه لا